Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan merangkum film horor asal Jepang berjudul Ju-on Black Ghost. Film ini berkisah tentang seorang anak gadis biasa, tetapi di dalam tubuhnya terdapat sebuah jiwa kegelapan yang mengendalikannya untuk merenggut nyawa yang dia inginkan. Diketahui ternyata si ibu dari gadis ini seharusnya melahirkan dua anak kembar. Namun salah satu dari saudara kembar itu gagal dilahirkan dan menjadi kista yang tumbuh di dalam tubuh kembarannya. Sehingga di dalam anak yang terlahir itu terdapat jiwa yang lain selain jiwanya sendiri. Anak yang gagal lahir itulah yang menjadi hantu di sepanjang film ini. Apa kalian siap menuju ceritanya? Siap. Di awal film kita akan diperlihatkan seseorang bernama Tetsuya yang memiliki tetangga super cuek bernama Yuko. Bahkan saking cueknya, Yuko seolah tidak melihat kalau Tetsuya baru saja menyapanya. Tiba di malam hari setelah pulang kerja, Tetsuya sedikit terganggu dan bahkan dirinya terkejut dengan suara yang entah apa itu. Tapi yang jelas, suara tersebut berasal dari kontrakan tetangganya sendiri, yakni Mbak Yuko. Yuko sendiri adalah seorang perawat jaga anak di sebuah rumah sakit, yang kebetulan pada saat itu, dia sedang menjaga seorang pasien anak bernama Fukie. Tepat setelah menemui si dokter, Yuko kembali ke kamar Fukie dan mendengar suara aneh yang berasal dari perut anak itu. Yuko pun langsung melaporkan hal tersebut kepada salah satu rekannya yang lain. Namun setelah dilihat, Fukie masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Kejadian aneh lainnya kembali dialami Yuko ketika dia mengira bahwa yang ada di dalam selimut adalah Fukie, tapi ternyata karena kejadian-kejadian aneh itulah yang membuat Yuko terus kepikiran, sampai-sampai terulang kembali di mana lagi-lagi Yuko seolah tidak melihat keberadaan Tetsuya yang jelas-jelas berpapasan dengannya. Melihat pintu yang terbuka, Tetsuya sedikit penasaran dengan Yuko. Namun saat Yuko melihat ke arah Tetsuya dengan wajah yang ketakutan, tiba-tiba sebuah tangan hitam menarik Tetsuya ke dalam dan membenturkan kepalanya sampai dia meninggal. Barulah saat itu juga, wujud sosok hitam yang menyerupai Fukie tampil di hadapan Yuko. Scene beralih di sebuah taksi yang ditumpangi dua orang bernama Ayano dan si pria hidung belang bernama Yokota. Perlu diketahui juga di sini, Yokota adalah ayah dari Fukie dan Ayano merupakan bawahan dari Yokota di tempat pekerjaannya. Muak dengan sifat mesumnya, Ayano memutuskan untuk turun dari taksi lebih dulu sebelum sampai di tujuannya. Namun saat di perjalanan, tak disangka Ayano juga tak luput dari teror Fukie yang berwujud hitam. Saat jam pulang sekolah tiba, seorang anak laki-laki melihat Fukie masih di dalam kelas. Karena penasaran apa yang sedang Fukie lakukan, bocah ini pun bermaksud menghampirinya. Lalu tiba-tiba Fukie bertingkah aneh seperti kejang-kejang. Karena ketakutan, bocah laki-laki ini pun berlari dan kemudian melaporkannya pada guru. Lalu Fukie pun dibawa ke rumah sakit. Ibunya yang bernama Kiwako juga cepat datang ke rumah sakit dan beruntungnya Fukie hanya pingsan kekurangan darah. Setelah itu Fukie dan ibunya pun kembali ke rumah. Namun sepertinya rumah tangga ibu dan ayahnya kurang cukup baik. Tak lama tiba-tiba saja Fukie kembali bertingkah aneh, seolah dirasuki sesuatu lalu berkata, menyadari tingkah yang aneh dan tiba-tiba, ibunya kembali membawa Fukie ke rumah sakit untuk diperiksa. Menurut si dokter, otak Fukie sepertinya tidak bermasalah, dan mungkin ini hanya masalah kejiwaannya saja. Karena seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa keluarga Fukie terutama ibu dan ayahnya kurang begitu baik. Akhirnya Fukie harus menjalani hipnoterapi, guna agar mental dan kesehatannya kembali pulih seperti sebelumnya. Tapi bukannya berhasil, Fukie malah kembali bertingkah aneh lalu mengatakan, kemudian Kiwako mendatangi rumah adiknya yang bernama Mariko. Mariko ini mengerti akan tentang hal-hal mistis dan sejenisnya. Itu dibuktikan ketika dia bisa mengetahui maksud dari kedatangan kakaknya ke rumah.
Scene beralih kembali ketika Yokota mengunjungi kediaman Ayano. Dan ketika membuka pintu, Yokota sedikit heran dan Ayano tidak menjawab pertanyaannya. Ayano yang sebelumnya pernah ditampaki wujud Fukie kegelapan, kali ini dia merasuki tubuh Ayano dan mencekik Yokota hingga membuatnya tak sadarkan diri. Ketika kembali sadar, Yokota dikagetkan sekaligus panik karena sabuknya telah mengikat pada leher Ayano yang sudah terbaring tak berdaya. Malam harinya, Yokota pun segera menguburkan Ayano yang jauh dari pemukiman warga setempat. Kali ini giliran Yokota yang mengalami hal aneh, di mana ketika Ayano sudah ditutup dengan tanah, tiba-tiba saja tanah itu terbuka kembali seolah tidak pernah ditimbun. Tanpa berpikir panjang, dia segera menimbunnya kembali dan suara aneh itu pun barulah terdengar olehnya. Ketika Mariko ditanya Kiwako tentang pendapatnya setelah melihat video hipnoterapi Fukie, Mariko hanya menjawab itu belum bisa dipastikan. Kiwako yang terus memohon agar Mariko membantunya, akhirnya dia pun bersedia membantunya. Mariko sendiri memiliki kebiasaan lebih memilih berjalan melalui tangga ketimbang menaiki lift. Ketika tepat berada di depan kamar Fukie yang masih dirawat, tiba-tiba Mariko bereaksi aneh. Ditambah ketika dia melihat Yuko dengan tatapan seolah ada sesuatu yang ada dalam diri Yuko. Mariko yang merasa energi makhluk gaib itu terlalu besar baginya, dia pun meminta persiapan dulu selama 3 hari lagi sebelum melakukan penyembuhan pada Fukie. Selama 3 hari itu, Mariko mempersiapkan dirinya dengan mandi kembang 7 rupa, bermeditasi, dan memasang kertas-kertas mantra penangkal di titik-titik tertentu di rumahnya sebagai antisipasi dari terjangan makhluk gaib. Setelah semua persiapan, Mariko pun meluncur ke rumah sakit untuk melakukan ritual melepaskan sosok wujud hitam yang ada pada tubuh Fukie. Ritual pun dilakukan dengan penuh ketegangan dan keringat yang mengucur. Dan sepertinya, Mariko berhasil mengatasi jiwa yang tersembunyi di dalam tubuh Fukie. Sesuai dugaan Mariko, di dalam tubuh Fukie memang ada jiwa yang lain selain dirinya. Maka dari itu Kiwako diminta Mariko agar tetap berdoa untuk Fukie. Tidak sampai 24 jam, sebuah telepon masuk di rumah Mariko yang ternyata itu adalah Fukie yang akan mendatangi rumah Mariko untuk membalas dendam. Ritual yang dilakukan Mariko dengan susah payah semua itu ternyata malah membuat jiwa kegelapan Fukie bertukar tempat dengan Fukie yang masih hidup. Dengan kata lain, jiwa kegelapan itu hidup menggunakan raga Fukie yang sekarang. Kertas-kertas mantra yang dipasang di rumahnya sama sekali tak berefek apapun. Sehingga Fukie kegelapan kemudian mampu membantai Mariko sampai tewas, beserta suami, tak terkecuali juga anaknya. Kiwako ibunya barulah melihat dan sadar kalau anaknya sudah bertukar kehidupan. Maka dia pun dengan berat hati harus mengakhiri hidup Fukie dan juga sekaligus dirinya dengan terjun dari atas gedung. Dan film pun berakhir.